1 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2023, adalah tahun pertamaku menjadi mahasiswi di salah satu kampus yang ada di Bandung. Namaku Cinta. Kata teman-teman, aku ini si introvert. Ya, sebenarnya tidak terlalu introvert sih. Aku hanya tidak pandai bergaul saja. Dan di tahun ini pun hal itu terjadi. Hari itu, selepas jam kuliah selesai, aku memutuskan untuk menginap di kosan teman. Letaknya tak begitu jauh dari kampus. Rek, gue nginep di kosan lu. Semalam doang kok. Lagi males nih di rumah. Kataku menggoda Rere. Temanku Rere baru saja pindah kosan. Dia pun mengizinkanku menginap di sana. Malam pun tiba. Ketika sedang asik mengobrol dengan Rere, tiba-tiba handphone Rere berdering. Dia mengangkat telepon itu. Wajahnya terlihat bete. Dan setelah menutup teleponnya, Rere pamit padaku. Karena mendadak ada urusan dengan pacarnya. Alhasil, aku pun tinggal sendirian di sana. Pada dasarnya, aku memang menyukai suasana yang tenang. Tapi, lain ceritanya jika sedang berada sendirian di tempat orang lain. Karena bingung, aku memutuskan untuk bermain games di handphoneku dengan membiarkan pintu terbuka. Hujan pun turun. Udara malam di sana mendadak cukup dingin. Suasana di kos-kosan dan sekitar itu sudah mulai sepi. Apalagi hujan yang turun cukup deras malam itu. Pandanganku terhenti saat samar-samar ku dengar ada suara. Suara rintihan dari arah luar. Kosan Rere letaknya berhadapan dengan pohon mangga besar yang sangat rimbun. Aku pun menoleh ke arah sana. Namun, suasana kembali hening. Hanya guyuran air hujan saja yang kudengar. Aku tak begitu memperdulikannya dan lanjut bermain games. Tak lama setelah suara aneh itu, aku kembali dikagetkan oleh angin yang berhembus cukup kencang dan membuat pintu tertutup. Ya ampun, astaga, duh, angin dari mana sih? Perasaan dari tadi tenang-tenang aja deh, kataku. Aku kehilangan konsentrasi karena gelisah. Kuputuskan untuk berbaring dan mulai memejamkan mata. Berharap agar perasaan tidak karuan itu segera pergi. Lagi pula, mataku juga sudah berat. Dan akhirnya, aku pun tertidur.
Belum lama aku terlelap. Seketika kesadaranku kembali lagi. Karena merasakan ada yang beda. Aku merasa ada yang beda dengan suasana di sekelilingku. Kulihat jam dinding menunjukkan jam 11 malam. Rere pun tak kunjung pulang ke kosan. Aku mencoba mengatur posisi tidurku agar lebih nyaman dan mulai memejamkan mataku kembali. Namun, lagi-lagi rencana tidurku gagal. Ada yang aneh dengan diriku. Sampai apa ini? Bau apa ya? Anyir. Seketika aku mencium bau busuk dan anyir. Dan tubuhku tiba-tiba saja kaku. Tak bisa aku gerakan. Ini rasanya seperti ketindihan. Lalu terdengar jelas suara seseorang berkata, "Hah? Siapa itu?" Suara itu sangat dekat dengan telingaku. Aku terus berusaha menggerakkan tubuhku yang kaku itu. Dan kini seperti ada yang memelukku dengan kencang dari arah belakang, sehingga membuat napasku sesak. Aku bisa merasakan dinginnya sosok itu. Sekilas tampak ruas-ruas jarinya yang melingkar di pinggangku. Kukunya hitam dan panjang. Tapi sosok apa dia? Lepasin! Tolong! Pergi, tolong! Lalu suara itu terdengar lagi. Rasanya aku ingin berteriak karena sesak dan takut. Ya, semakin lama, semakin sesak. Tangan itu masih di pinggangku. Ya Tuhan, tolong aku. Aku meronta-ronta terus. Dan sekilas, ku tengok ke pundak sebelah kiriku. Jelas terlihat sebuah sosok. Rambutnya panjang berwarna putih. Wajahnya hitam legam penuh dengan keriput. Matanya membelalak melirik ke arahku. Kepalanya bergerak-gerak terus seperti mengendus tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Kulihat sudah ada Rere dan penjaga kos. Badanku lemas. Rasanya lelah sekali. Benar saja, dahiku berkeringat seperti habis berlari-lari. Mereka berkata, aku seperti orang yang terkena erep-erep atau ketindihan. Kuceritakan semua yang aku alami. Bapak kos nampak heran. Karena kejadian itu baru sekali terjadi di sana. Entah apa itu. Mungkin sosok itu bukan dari kos ini. Namun, aku membawanya dari luar. Apa aku ketempelan? Sempat menjadi pertanyaanku dalam hati. Keesokan harinya, aku jatuh sakit dan mengalami mimpi yang sama 3 hari berturut-turut. Setelah itu aku coba berdoa agar dihindari dari makhluk yang menggangguku itu. Dan untungnya, sekarang sosok itu sudah tidak menggangguku lagi.